Sebut tak ada ayat Al-Quran terangkan Allah ada, Said Akil tuai kecaman netizen. Dia kafir nyamar jadi muslim. Tidak ada sifat wujud. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Seperti kiai tersebut bahaya untuk orang awam. Karena kalau orang awam bisa salah paham nantinya, malah menganggap bahwa Al-Quran itu kurang. Padahal sebenarnya bukan Al-Quran yang kurang, tapi keilmuan tentang penafsiran itulah yang masih kurang. Jadi saya sendiri lebih setuju kepada memang tidak adanya dalil yang tekstual. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Memang kalau kita lihat dan baca, tidak ada dalil sifat yang menunjukkan kepada adanya Allah. Beliau mungkin menyampaikan ini untuk memberikan satu pengertian, satu pemahaman, membuka satu peluang atau wawasan menurut beliau bahwa adanya Allah dan adanya dalil adanya Allah, tidak adanya dalil yang menunjukkan adanya Allah dalam Al-Quran, itu sudah bisa dipahami apa yang disampaikan oleh sifat Allah yang 20 yang ada di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak ada itu, dia tidak mendapatkan suatu dalil adanya Allah. Tidak ada al-wujud. Ada al-wujud dalam Al-Quran, tidak ada. Ini namanya dijawab, wah masa tidak ada? Masa tidak ada? Kan ada. Seperti mana Allahul ladzi khalaqakum, kan? Dan dalil-dalil yang lainnya. Ana rabbukum fa'budu, aku adalah Tuhanmu. Itu memang itu dalil. Mungkin di sini perbedaannya sedikit. Kata Kiai Haji Said Akil Siraj, yang dimaksud adalah kalimat adanya secara tekstual. Dan dijawab oleh yang kiai yang lainnya adalah dijawab dengan dalil-dalil yang kontekstual. Yang diinginkan adalah dalil tekstual, dijawab dengan kontekstual. Memang kalau dengan kontekstual ada, tapi kalau dengan tekstual tidak ada. Sebenarnya mungkin ada hikmah, dan saya sendiri lebih setuju kepada memang tidak adanya dalil yang tekstual, tapi saya setuju dengan adanya dalil dari kontekstual. Jadi menunjukkan dalam Al-Quran ini kepada adanya Allah yang mengadakan yang tadinya tidak ada menjadi ada, dan yang ada itu Allah lebih dulu daripada yang ada yang lainnya yang tadinya tidak ada itu. Jadi ada hikmah. Ada hikmah apa? Ada hikmah dari segi bahwa tidak tercantumnya wujud Allah, kalimat sifat wujud Allah di dalam Al-Quran itu mengandung arti bahwa tidak ada dari awal pun yang sudah bisa tembus dengan mata terbuka untuk melihat Allah.
Kalau seandainya ada yang bisa tembus dengan mata terbuka bisa melihat Allah, maka Allah itu sendiri sama saja dengan benda-benda yang lain. Ya, apa bahasa Indonesia menggabungkan? Ada menjirim, menampakkan dengan yang lain. Dari dulu sampai sekarang tidak ada. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib diawali dengan alladzina yu'minuna bil ghaib itu menunjukkan adanya Allah, iman kepada yang gaib, adanya Allah tapi tidak kelihatan. Itu namanya abstrak. Abstrak dan tidak kelihatan bukan berarti tidak ada, tapi ada. Cuma sekarang tidak kelihatan, tapi suatu saat akan bisa kelihatan. Baik kita, ulama dan kiai, bahkan para nabi pun tidak sempat bisa untuk melihat secara mata terbuka kepada zat yang maha mulia al-jalalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hikmahnya tidak nampak karena tidak bisa tembus sekarang, tetapi bukan tidak ada, nanti akan ada. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini menunjukkan di sini ada dalil bahwa orang-orang yang beriman suatu saat akan bisa melihat Allah nanti di sana, di akhirat nanti, di surga nanti. Kalau dikatakan sekarang tidak ada, salah, karena akan kelihatan nanti di akhirat. Dikatakan ada dalam Al-Quran sekarang, salah, karena tidak. Kalau seandainya kelihatan pun nanti akan disamakan antara Allah zat yang maha mulia ini dengan makhluk yang lain. Hada bariun, maka ini adalah bari, artinya apa? Terhindari, tersucikan Allah dari sifat sifat makhluknya. Jadi sifat Allah adalah sifat khususnya. Termasuk Nabi Isa alaihissalam, qala rabbi arini anzur ilaik, qala rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, coba engkau tampakkan kepadaku, aku bisa melihatmu. Qala rabbi arini anzur ilaik, qala tanzurni, engkau tidak akan bisa melihatku. Tetapi kalau seandainya engkau bisa melihat, ingin melihatku, walakin undur ilal jabal, coba lihatlah ke gunung itu. Pasal pataroni, engkau niscaya akan bisa melihatku dengan melihat ke gunung itu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah menampakkan di sana, falamma tajalla lil jabali, ledakan langsung itu gunung itu hancur, ledakan. Wa kharra Musa sa'iqo, langsung Nabi Musa pun terus tajalla, langsung jatuh ke tanah dan sampai tidak sadarkan diri. Kenapa? Karena manusia untuk melihat Allah ketika itu tingkat Nabi Musa pun tidak ada kemampuan untuk bisa melihatnya. Tidak memiliki kemampuan. Bahkan pada Isra Mi'raj Nabi Muhammad pun diantar untuk mendapatkan perintah sholat langsung dari Allah, itu harus ke atas Sidratul Muntaha sana. Itu diantar sama malaikat Jibril. Tetapi malaikat Jibril pun tidak bisa sampai kepada dekatnya kepada Allah. Hanya menunggu di bagian zona yang lain dan mempersilahkan Nabi Muhammad untuk ketemu dengan Allah di atas. Kenapa? Karena tingkatan malaikat Jibril untuk ke makom atas dekat dengan Allah tidak nyampe ke tingkat untuk ke tempat itu. Hanya Nabi Muhammad saja yang bisa masuk sampai ke tempat itu. Akhirnya di sana yang jadi masalah tingkatannya, makomnya, frekuensi keimanan, frekuensi kehebatan. Ini yang jadi masalah, jadi ukuran frekuensinya tidak masuk. Ini adalah mungkin tidak ada perbedaan antara Pak Ki Haji Said Akil Siraj dengan para komentator, karena yang satu membuat dalil secara tekstualnya memang tidak ada,
Tapi yang lain yang memberikan dalil secara kontekstualnya memang bisa diberikan dalil seperti itu.